Ya, selamat pagi Bu Ani. Perkenalkan, saya Lukman Ardiono. Saya akan mempresentasikan jawaban saya tentang atas soal ujian tengah semester akuntansi keuangan lanjutan 2. Saya mulai dari soal teori terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah eh, jelaskan tentang mekanisme transaksi mata uang asing dan bagaimana transaksi forward dan swap terjadi. Dan yang ketiga adalah laporan keuangan intern menurut PSAK nomor 3 dan OJK. Saya jawab yang translasi dulu, Ibu. Untuk mekanisme translasi itu adalah mekanismenya adalah menentukan mata uang fungsional, yaitu mata uang utama yang mempengaruhi pendapatan, biaya, dan arus kas perusahaan. Kemudian menentukan metode kurs yang digunakan, aset dan liabilitas menggunakan kurs penutup atau closing rate pada tanggal neraca, pendapatan dan beban menggunakan kurs transaksi atau kurs rata-rata, dan ekuitas menggunakan kurs historis. Kemudian selisih kurs. Selisih yang timbul dari proses translasi tidak diakui di laba rugi, tetapi dicatat dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI, Other Comprehensive Income, sebagai selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Tujuan dari translasi sendiri itu adalah agar laporan keuangan konsisten dan dapat dibandingkan dalam satu mata uang. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan kedua tentang transaksi forward. Transaksi forward adalah perjanjian untuk membeli atau menjual valuta asing di masa depan dengan kurs yang ditetapkan saat kontrak dibuat dan penyerahan dilakukan pada tanggal yang akan datang. Saya beri contoh, semisal perusahaan Indonesia akan membayar impor USD 100.000 dalam 3 bulan. Nah, untuk menghindari resiko kurs, perusahaan melakukan kontrak forward beli USD. Saat jatuh tempo, perusahaan membeli USD dengan kurs yang telah disepakati tanpa terpengaruh fluktuasi kurs pasar. Jadi tujuan utamanya untuk em, melindungi nilai atau hedging risiko nilai tukar. Kemudian ada transaksi swap. Transaksi swap ini adalah kombinasi antara transaksi spot dan forward secara simultan. Jadi mekanismenya, yang pertama transaksi spot itu membeli atau menjual valuta asing saat ini, dan transaksi forward itu menjual atau membeli kembali valuta tersebut pada waktu yang akan datang. Saya beri contoh, semisal bank menjual USD secara spot kepada nasabah, sekaligus membeli kembali USD tersebut secara forward. Jadi tujuan swapnya itu adalah mengelola likuiditas valuta asing, menutup posisi terbuka, dan mengurangi risiko kurs jangka pendek. Kemudian laporan keuangan interim menurut PSAK 3. Jadi tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan tepat waktu selama tahun berjalan. Dan isi laporan keuangan interim menurut PSAK 3, nomor 3 adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan untuk pengukurannya, menggunakan prinsip akuntansi yang sama dengan laporan keuangan tahunan. Pendapatan dan beban diakui berdasarkan periode berjalan, bukan dirata-ratakan setahun. Hmm. Untuk perusahaan emiten menurut OJK. Jadi periode pelaporan interimnya adalah triwulan 1, 3 bulanan, semester 1, 6 bulanan, dan triwulan 3, 9 bulanan. Sedangkan batas waktu penyampaiannya adalah laporan triwulan paling lambat 30 hari setelah akhir periode. Dan laporan semesteran paling lambat 60 hari setelah akhir periode. Kewajiban auditnya, laporan interim tidak wajib diaudit. Tetapi laporan semesteran harus ditelaah secara terbatas, limited review oleh akuntan publik. Untuk soal teori sudah, saya ke soal hitungan. Untuk soalnya sudah terlampir di PDF yang sudah Ibu kirim. Saya langsung jawab saja. Untuk pertanyaan pertama adalah tentukan laba atau rugi selisih kurs bersih yang harus dilaporkan pada laporan laba rugi tahun 2011. Saya jawab, untuk penyesuaian piutangnya, Krona Swedia 20.000 dikali 0,66 kurs sehingga menjadi nilainya 13.200.
Sedangkan diketahui nilai buku adalah 11.800 sehingga terdapat di sana laba sebesar 1.400. Dan ketika menggunakan pound Inggris, 25.000 dikalikan 1,65 kurs menjadi 41.250. Sedangkan diketahui nilai bukunya adalah 41.000 sehingga di sini terdapat laba 250. Jadi disimpulkan bahwa total laba selisih kurs piutangnya adalah 1.400 ditambah dengan 250 sehingga menjadi 1.650. Kemudian penyesuaian utangnya, dolar Kanada 10.000 dikalikan dengan 0,7 sama dengan 7.000. Sedangkan diketahui nilai bukunya adalah 7.600 sehingga terjadi ada laba 600. Dengan pound Inggris 15.000 dikalikan 1,65 kurs menjadi 24.750. Sedangkan diketahui nilai buku sejumlah 24.450 sehingga ada selisih rugi 300. Laba selisih kurs utang sama dengan 300. Sehingga laba selisih kurs bersih 2011 adalah 1.650 dari piutang tadi ditambah 300 menjadi 1.950 US dollar laba. Kemudian soal kedua adalah tentukan nilai piutang dan utang yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2011. Ya, bisa dilihat sendiri di piutang usaha US dollarnya 28.500, krona Swedianya 13.200, pound Inggris 41.250, sehingga total piutangnya adalah 82.950 US dollar. Sedangkan utang usaha US dollarnya 6.850, dolar Kanadanya 7.000, dan pound Inggrisnya 24.750, sehingga totalnya menjadi 38.600 US dollar. Kemudian soal ketiga adalah buat jurnal penerimaan piutang tahun 2012 jika kurs krona Swedia sama dengan 0,67 dan pound Inggris 1,63. Saya jawab. Untuk piutang krona Swedia dengan kurs 0,67, kas diterima adalah 20.000 dikalikan dengan kurs 0,67 sehingga menjadi 13.400. Dan diketahui nilai bukunya adalah 13.200 sehingga terjadi laba selisih kurs 200. Jurnalnya adalah kas 13.400 pada piutang usaha 13.200 dan laba selisih kurs sebesar 200. Sedangkan jika piutang pound Inggris dengan kurs 1,63, kas diterimanya adalah 25.000 dikalikan dengan 1,63 kurs sama dengan 40.750. Nilai bukunya diketahui adalah 41.250 sehingga terjadi rugi selisih kurs sebesar 500. Ketika rugi, jurnalnya menjadi kas 40.750 dan rugi selisih kurs 500 pada debit pada piutang usaha sebesar 41.250 di kredit. Kemudian soal berikutnya, buat jurnal pelunasan utang tahun 2012 jika kurs dolar Kanada 0,71 dan pound Inggris 1,62. Oke. Utang dolar Kanada dengan kurs 0,71, kas dibayar 10.000 dikali 0,71 sama dengan 7.100. Dan diketahui nilai bukunya adalah 7.000 sehingga terjadi rugi selisih kurs sebesar 100. Jurnalnya adalah utang usaha sebesar 7.000 dan rugi selisih kurs sebesar 100 pada debit pada kas 7.100 di kredit. Dan ketika menggunakan pound Inggris dengan kurs 1,62, kas dibayarnya 15.000 dikalikan dengan kurs sehingga menjadi 24.300 dan diketahui nilai bukunya 24.750 sehingga terjadi laba selisih kurs sebesar 440. Dan jurnalnya adalah utang usaha sebesar 24.750 pada kas 24.300 dan laba selisih kurs sebesar 450 pada kredit. Sekian jawaban dari saya, Bu. Terima kasih.